Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cucu-cucu sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang masih memberikan kesehatan kepada kakek dan mudah-mudahan cucu-cucu sekalian juga. Juga sholawat dan salam untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita selalu nantikan, kita harapkan dengan izin Allah. Semoga beliau memberikan syafaat nanti di kemudian hari. Cucu-cucu sekalian, sekarang ini sebenarnya saat membicarakan masalah zakat. Masalah zakat itu rukun Islam keempat ya kalau kakek bilang. Namun sebelumnya seperti biasa kelihatannya ada kesalahan-kesalahan atau ada permintaan-permintaan komplain lah. Salah satunya adalah mengenai ngabuburit. Kemarin agak dikomplain karena sekarang ngabuburit itu sudah tidak waktunya lagi untuk pergi ke alun-alun misalnya, atau bermain-main, atau ke mall dan lain-lain. Karena seyogianya ngabuburit itu adalah merupakan waktu yang sangat bagus untuk melakukan ibadah. Misalnya berdoa, karena waktu antara asar dan maghrib itu merupakan waktu yang mujarab, yang makbul untuk berdoa. Jadi mudah-mudahan bisa digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Biarpun ngabuburit, tapi kita biasa misalnya tadarus Al-Quran, kita diskusi masalah agama, kita baca-baca mengenai sejarah-sejarah orang-orang besar Islam, sejarah Nabi misalnya, atau kita baca-baca hadis-hadis. Banyak yang dapat kita lakukan untuk mengisi istilah ngabuburit dengan hal-hal yang bermanfaat. Lalu yang masalah kedua adalah masalah tayamum. Itu tayamum juga sebenarnya udah pada saat membahas masalah wudhu juga udah ketinggalan. Tapi kemarin ketinggalan lagi karena kakek menceritakan hanya kalau tidak ditemukan air di tayamum dilakukan. Kalau padahal ada satu hal lagi yang penting yang banyak terjadi dengan kita. Tayamum bisa juga dilakukan untuk orang-orang yang sakit. Misalnya dia itu tidak bisa kena air, lalu mungkin juga dia tidak bisa bangun, itu boleh bertayamum. Nah itu cucu-cucu sekalian tambahannya, pelengkapnya. Mudah-mudahan lebih lengkap lagi kita. Lalu kita lanjutkan masalah zakat. Zakat itu tadi merupakan rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Zakat sendiri berarti adalah memberikan sebagian harta kita, ya harta yang orang punya, kepada pihak-pihak sesuai dengan ketentuan. Jadi nanti hartanya apa, pihak-pihak yang boleh diberikannya apa, itu sudah diatur gitu. Dan zakat mal sendiri ada dua sebenarnya ya. Zakat itu ada dua, mohon maaf. Ada dua macam, yaitu pertama zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal yang sebenarnya berupa zakat itu. Kalau zakat fitrah itu dilakukannya pada saat bulan Ramadan, saat bulan puasa. Dan itu dibebankan, maksudnya dikenakan kepada setiap orang. Baik masih kecil maupun udah besar, itu semuanya wajib memberikan zakat fitrah. Itu dan harus dilakukan sebelum sholat Id, yang biasanya berupa makanan pokok. Makan pokok di kita misalnya di daerah kita adalah beras, ya dengan beras. Besarnya biasanya itu adalah 2,5 kilogram. Tapi ada juga yang membayar dengan uang, lalu diterima oleh panitia, lalu diberikan beras dan diberikan kepada yang berhak menerima. Dasar penetapan dasar daripada kita harus bayar zakat itu jelas merupakan perintah Allah. Yang kemarin itu masalah sholat ya, kita juga ada. Karena biasanya perintah zakat itu bergandengan dengan perintah sholat. Aqimis sholatu wa atu zakat. Itu biasanya begitu. Itu sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 43 itu. Dilanjutkan dengan warka'u ma'rukin kemarin itu. Lalu ada At-Taubah ayat 103. Itu mengenai bahwa zakat itu untuk mensucikan
harta-harta. Kakek bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu At-Taubah ayat 103. Nanti ada lagi dasar hukumnya adalah At-Taubah 60 ayat yang berkaitan dengan penerima zakat. Nanti kita bacakan. Tadi jenis-jenis jenis zakat mal itu tadi. Dasarnya Al-Baqarah 43 dan At-Taubah 103. Lalu sebenarnya banyak-banyak lagi. Nanti kita bicara masalah penerimanya di At-Taubah ayat 60. Ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang bertujuk hatinya untuk memerdekakan budak, dan orang-orang yang berhutang, untuk orang yang berjalan di jalan Allah dan sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu jadi dasar penetapan pajak, penetapan zakat, tapi juga sebagai penyelenggara. Jadi penerimanya itu sudah tertentu, yaitu tadi ada 8 pihak yang berhak menerima zakat. Jadi kita jangan salah langkah kalau kita mau memberikan sendiri zakat, itu inilah batas-batasan tadi, fakir miskin dan lain-lain. Jangan sampai salah, jadi jangan sampai zakat kita nanti mubazir berupa zakat, tapi memang tetap aja diakui itu, tapi berubah menjadi sedekah gitu. Seperti juga di zakat fitrah itu harus diserahkannya pada sebelum sholat Id. Jadi kalau udah diserahkan setelah sholat Id, berubah dari zakat fitrah menjadi sedekah. Tentang harta benda apa aja yang menjadi objek zakat mal itu adalah tidak ditetapkan, yaitu berupa emas, perak, yaitu, tapi ada syaratnya juga, itu adalah telah mencapai nisab dan telah mencapai haul. Nisab itu batas minimum, haul itu 1 tahun, jadi sudah dikuasai 1 tahun. Nah itu barang emas, perak. Emas nisabnya itu 85 gram, kalau perak itu kurang lebih 600 gram atau 595 gram. Lalu peternakan itu bisa kerbau, sapi, unta yang besar-besar itu nisabnya itu 30 ekor. Lalu kalau kambing dan domba dan lain-lain yang sedang itu adalah 40 ekor. Lalu kalau hasil pertanian itu nilainya adalah sama dengan nilai beras sebanyak 815 kg. Itu baru kena nisab. Lalu kalau harta karun itu saat ditemukan berapapun juga lalu kena zakatnya. Nah, sekarang ini kita ada zakat profesi, terutama dikenakan untuk para pegawai negeri. Itu malahan ada beberapa pemerintah daerah yang langsung memotong dari gaji pegawai yang bersangkutan. Demikian itu mengenai siapa yang menerimanya sesuai dengan At-Taubah ayat 60 dan mengenai jenis-jenis barang dan nisabnya. Nah sekarang apa gunanya zakat itu? Zakat itu tadi di At-Taubah 103 adalah mensucikan harta kita. Lalu yang keduanya adalah mengikis rasa kikir kita, pelit. Lalu yang ketiga barangkali adanya rasa kasih sayang, memupuk rasa kasih sayang terhadap fakir miskin dan lain-lain. Itu sekalian tentang zakat.
karena ya kalau cucu-cucu sih barangkali belum punya harta benda, ya, tapi nanti suatu ketika pasti insya Allah punya harta tersebut harus ingat untuk bayar zakat. Kalau zakat fitrah sekarang pun harus dibayar, biarpun itu menjadi beban orang tua biasanya. Demikian cucu-cucu sekalian apa yang ingin kakek sampaikan tentang zakat, dan tadi ada koreksi tentang ngabuburit dan tayamum. Mudah-mudahan menjadi lengkap dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga sekali lagi kita selalu dalam lindungan Allah, dalam petunjuk Allah. Meskipun sekarang itu kembali COVID masih meningkat, mudah-mudahan kita selalu dilindungi. Demikian, mari kita baca doa dulu. Kakek baca doa lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.